Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asdar HM dengan NIM 210240140008. Kelas A1 Informatika, mata kuliah Matematika Informatika. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi mengenai rangkuman aljabar boolean. Aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Boole melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Yang kita harus perhatikan di sini adalah atau kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan. Dalam buku The Law of the Thought, Boole memaparkan aturan-aturan atau dasar-dasar logika. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar boolean. Aplikasi perancangan rangkaian pasaklaran, rangkaian digital, dan rangkaian IC atau yang biasa kita sebut integrated circuit dalam komputer. Definisi misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner koma ditambah dan titik koma, dan sebuah operator uner koma absen koma, misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tuple. Buka kurung, contohnya buka kurung B titik ditambah koma titik koma absen koma 0 koma 1 balas kurung disebut aljabar boolean. Juga untuk setiap A, B, C elemen B berlaku aksioma berikut. Yang kita harus perhatikan di sini, dalam aljabar boolean harus memiliki identitas, komutatif, distributif, dan komplement. Adapun contohnya seperti identitas 1A ditambah 0 sama dengan A. Kemudian contoh komutatif A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berikutnya 3 distributif A. Yang pertama A titik buka kurung B ditambah C balas kurung sama dengan buka kurung A ditambah B balas kurung ditambah buka kurung A ditambah C balas kurung. Berikutnya 4 komplement. Untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik A absen elemen B, sehingga A ditambah A absen sama dengan 1. Berikutnya aljabar boolean atau dua nilai merupakan aljabar boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdaluddin dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang materi aljabar boolean. Langsung saja, penyederhanaan fungsi boolean. Menyederhanakan fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana atau menggunakan jumlah gerbang logika lebih sedikit. 3 metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. 1. Secara aljabar, menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. 2. Metode peta Kranauc. 3. Metode Kuehn-Mclusky atau metode tabulasi. Keadaan don't care. Keadaan don't care adalah kondisi nilai peubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Artinya, nilai 1 atau 0 dari peubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Perancangan rangkaian logika. 1. Majority gate merupakan sebuah rangkaian digital yang keluarannya sama dengan 1 jika mayoritas masukannya bernilai 1 atau mayoritas sama dengan 50% tambah 1. Keluaran sama dengan 0 jika tidak memenuhi hal tersebut. Dengan bantuan tabel kebenaran, carilah fungsi boolean yang diimplementasikan dengan 3 input majority gate, sederhanakan fungsinya, lalu gambarkan rangkaian logikanya. 2. Gunakan peta Kranauc untuk merancang rangkaian logika yang dapat menentukan apakah sebuah akademisial yang dipresentasikan dalam bit binar merupakan bilangan genap atau bukan, yaitu memberikan nilai 1 jika genap dan 0 jika tidak. 3. Di dalam unit aritmetika komputer,
Arithmetic Logical Unit ALU terdapat rangkaian penjumlah atau adder. Salah satu jenis rangkaian penjumlah adalah penjumlah paruh, half adder. Rangkaian ini menjumlahkan 2 bit, masukan dengan keluarannya adalah sum atau jumlah dan carry pindahan. 4. Buatlah rangkaian logika yang menerima masukan 2 bit menghasilkan keluaran berupa kuadrat dari masukan. Sebagai contoh, jika masuknya 11 3 dalam sistem desimal, maka keluarannya adalah 1001 dalam sistem desimal. 5. Sebuah instruksi dalam sebuah program adalah if A lebih besar dari B, then return A, else return B. Nilai A dan B yang dibandingkan masing-masing panjangnya 2 bit. Misalkan A1, A2, dan B1, B2. Selanjutnya contoh soal. Dalam suatu aljabar bool, perhatikan bahwa A sama dengan B jika A dikali B aksen eksklusif OR A aksen dikali B sama dengan 0. Adapun penyelesaiannya, jika A dikali B aksen eksklusif OR A aksen dikali B sama dengan 0. Jika A dikali B eksklusif OR A aksen dikali A dikali B aksen eksklusif OR B sama dengan 0. Dan jika A eksklusif OR A aksen dikali B aksen eksklusif OR A aksen dikali A eksklusif OR B dikali B eksklusif OR B aksen sama dengan 0. Jika 1 dikali B aksen eksklusif OR A aksen dikali A eksklusif OR B dikali 1 sama dengan 0. Karena A sama dengan B, maka jika B aksen eksklusif OR B aksen dikali B eksklusif OR B sama dengan 0. Jika B aksen dikali B sama dengan 0. Jika 0 sama dengan 0. Terbukti bahwa A sama dengan jika A dikali B aksen eksklusif OR A aksen dikali B sama dengan 0. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Permana Putra, kelas A1 Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk kanonik dan rangkaian logika. Yang pertama, kita menjelaskan bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam 2 bentuk berbeda. Pertama, sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan kedua, sebagai perkalian dari hasil jumlah. Minterm, suku atau term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Maxterm, suku atau term di dalam ekspresi boolean mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Misalkan peubah atau variabel fungsi boolean adalah x, y, dan z, maka x absen y adalah bukan minterm karena literal yang tidak lengkap. X absen, Z absen adalah bukan minterm karena literal tidak lengkap. XY absen, Z, XY, Z absen, X absen, Y absen, Z adalah minterm karena literal yang lengkap. Dalam kurung X tambah Z balas kurung adalah bukan maxterm karena literal tidak lengkap. Dalam kurung X absen tambah Y tambah Z absen balas kurung adalah maxterm karena literal yang lengkap. Dalam kurung XY absen tambah Y absen tambah Z dalam kurung balas kurung adalah bukan maxterm. Ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari satu atau lebih minterm atau perkalian dari satu atau lebih maxterm disebut dalam bentuk kanonik. Jadi, ada 2 macam bentuk kanonik. 1. Penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP. 2. Perkalian dari hasil jumlah atau product of sum
atau POS. Fungsi F dalam kurung X, Y, Z balas kurung sama dengan X absen, Y absen, Z tambah XY absen, Z absen tambah XYZ dikatakan dalam bentuk SOP. Fungsi G dalam kurung X, Y, Z balas kurung sama dengan dalam kurung X tambah Y tambah Z balas kurung dalam kurung X tambah Y absen tambah Z balas kurung dalam kurung X tambah Y absen tambah Z absen balas kurung dalam kurung X absen tambah Y tambah Z absen balas kurung dalam kurung X absen tambah Y absen tambah Z balas kurung dikatakan dalam bentuk POS. Nah, kali ini kita akan menjelaskan rangkaian logika. Fungsi boolean dapat juga dipresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar. Yang pertama gerbang AND, kedua gerbang OR, dan yang ketiga gerbang NOT. Nah, kita akan menjelaskan contoh soal. Suatu lokasi memori mempunyai nilai 1000110. Jadikan bit ke-5 dan ke-4 menjadi 1 dan bit ke-3 dan ke-2 menjadi 0 tanpa mengubah bit-bit yang lain. Nah, penyelesaiannya itu untuk menjadikan bit ke-5 dan ke-4 menjadi 1 dapat dilakukan dengan operasi OR. 10000 1100 0011 0000, maka hasilnya 1011 1100. Dan untuk menjadikan bit ke-3 dan ke-2 menjadi 0 dapat dilakukan dengan operasi AND. 1011 1100 1111 0011, maka hasilnya 1011 0000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.